semuanya, perkenalkan nama saya Grastella dari Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada perencanaan basis data, yaitu IRD. Baik, langsung saja. Apa itu IRD? IRD merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dalam suatu IRD, terdiri atas 3 komponen objek. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah objek data utama di mana informasi dikumpulkan. Entitas biasanya dilambangkan dengan kotak. Yang kedua adalah relationship atau relasi. Relasi adalah hubungan antara satu atau lebih entitas. Relasi dilambangkan dengan bentuk diamond atau belah ketupat. Yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah karakteristik dalam entitas. Atribut dilambangkan dengan bentuk oval. Selanjutnya, kita masuk ke dalam varian entitas. Dalam entitas terdapat 2 varian. Yang pertama adalah entitas lemah, berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Dilambangkan dengan bentuk kotak, namun memiliki garis lagi di bagian luarnya. Selanjutnya adalah entitas kuat. Entitas yang berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas lain. Teman-teman dapat melihat contoh lambangnya pada slide di video. Selanjutnya adalah jenis atribut. Atribut terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah atribut simple, yang memiliki arti bahwa atribut tersebut bernilai tunggal. Contohnya nama, harga, dan status. Yang kedua adalah atribut kunci. Atribut kunci digunakan untuk membedakan data secara unik. Contohnya NIK dan NIM. Kemudian atribut multi-value. Atribut yang memiliki banyak nilai, contohnya gelar dan hobi. Selanjutnya adalah atribut composite. Artinya atribut yang dapat diuraikan, contohnya alamat dan waktu. Selanjutnya adalah atribut derivatif. Atribut derivatif berasal dari turunan atribut lain, contohnya adalah umur. Baik, selanjutnya adalah derajat relasi. Derajat relasi memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah unary atau derajat 1. Derajat 1 artinya satu buah relationship hanya menghubungkan satu entitas. Yang kedua adalah binary atau derajat 2, yang memiliki arti bahwa satu relasi menghubungkan 2 buah entitas. Yang ketiga adalah ternary atau derajat 3, yang artinya satu buah relationship menghubungkan 3 buah entitas. Baik, selanjutnya adalah kardinalitas relasi. Dalam kardinalitas relasi juga terdapat 3. Yang pertama adalah one-to-one, satu dengan satu. Yang kedua adalah one-to-many, satu dengan banyak. Yang ketiga adalah many-to-many, banyak dengan banyak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas entitas, relasi, atribut, kardinalitas, dan derajat relasi dari suatu permasalahan. Langsung saja, soalnya adalah mahasiswa di sebuah fakultas dapat meminjam buku di perpustakaan. Saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, mahasiswa memasukkan data berupa nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Buku di perpustakaan jumlahnya sangat banyak. Satu jenis buku hanya terdapat di satu perpustakaan. Untuk itu, petugas perpustakaan mendata buku dengan cara mencatat nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah. Satu buah buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa. Satu mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Setiap melakukan peminjaman buku, petugas akan mencatat tanggal peminjaman dan juga tanggal buku tersebut harus dikembalikan. Jika si peminjam buku mengembalikan buku dari tanggal yang ditentukan, maka si peminjam akan mendapatkan denda. Fakultas tersebut memiliki beberapa jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan masing-masing. Jika mahasiswa sudah mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka mahasiswa tersebut dapat meminjam buku di perpustakaan mana saja. Baik, untuk soalnya, mari kita masuk yang pertama. Kita harus menentukan entitasnya. Entitas dari soal tersebut ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa, buku, dan perpustakaan. Entitas mahasiswa, buku, dan perpustakaan termasuk ke dalam entitas kuat, karena entitas tersebut dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah entitas dan atribut. Yang pertama adalah entitas mahasiswa.
yang terdiri atas atribut nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Nama dan alamat merupakan atribut simpel. Untuk nomor mahasiswa itu merupakan atribut kunci. Karena dari nomor mahasiswa lah kita dapat membedakan mahasiswa yang satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah entitas buku dengan atribut nomor buku, penerbit, jumlah, judul, dan pengarang. Untuk penerbit, jumlah, dan judul merupakan atribut simpel. Untuk nomor buku merupakan atribut kunci. Karena nomor buku memiliki nomor-nomor unik yang dapat membedakannya dengan buku lain. Selanjutnya adalah pengarang. Pengarang merupakan atribut multi-value karena satu pengarang dapat mengarang banyak sekali buku. Selanjutnya adalah entitas perpustakaan. Memiliki atribut jurusan. Atribut tersebut merupakan atribut kunci karena dalam fakultas tersebut jurusannya berbeda-beda. Selanjutnya kita menentukan relasi. Untuk relasinya ada 3. Yang pertama adalah meminjam, milik, dan terdaftar. Untuk relasi dan atributnya adalah sebagai berikut. Untuk relasi meminjam, terdapat 3 atribut. Yang pertama adalah tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Tanggal pinjam dan tanggal kembali merupakan atribut simpel atau atribut biasa, sedangkan untuk denda merupakan atribut derivatif, karena merupakan atribut turunan dari tanggal kembali. Selanjutnya relasi milik dan terdaftar. Baik, untuk hasil dari IRD-nya adalah sebagai berikut. Terdapat entitas berupa mahasiswa, buku, dan perpustakaan. Untuk relasinya ada terdaftar, meminjam, dan milik. Untuk entitas mahasiswa kita masukkan atributnya berupa alamat, nomor, dan nama. Untuk relasi meminjam, kita masukkan atributnya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Untuk entitas buku, kita masukkan penerbit, nomor buku, jumlah, judul, dan pengarang. Untuk entitas perpustakaan, kita masukkan jurusan. Baik, selanjutnya adalah kita tentukan kardinalitas relasinya. Untuk relasi meminjam, kardinalitas relasinya adalah many to many. Untuk relasi milik, kardinalitasnya adalah one to one. Untuk relasi terdaftar, kardinalitasnya adalah one to many, karena satu mahasiswa bisa meminjam di perpustakaan jurusan manapun, dan untuk milik, satu buku hanya dimiliki oleh satu perpustakaan, dan kemudian untuk meminjam, mahasiswa dapat meminjam banyak buku, dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya adalah derajat relasinya. Derajat relasinya adalah binari karena satu buah relasi menghubungkan 2 buah entitas. Kita lihat di relasi meminjam menghubungkan mahasiswa dan buku. Untuk relasi milik menghubungkan buku dan perpustakaan. Untuk terdaftar menghubungkan mahasiswa dan perpustakaan. Untuk itu, derajat relasinya adalah binari. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.